semua akan memuji Nabi besar Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai orang terakhir yang ada di muka bumi ini akan memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti dari Muhammad, sebaik-baiknya yang dipuji, dan Ahmad sebaik-baiknya yang memuji Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagus kalau kita punya anak laki-laki namain Ahmad atau Muhammad. Setelahnya baru nak tambahin apa terserah kita. Yang penting pertamanya ada Ahmad atau ada Muhammad. Kenapa harus kayak gini? Karena ada beberapa kelompok sekarang lancang, lancang mengatakan ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dalik. Ini orang kita pengen tahu bagaimana nanti menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Kurang baik untuk dikomentari. Langsung abah ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup 1600 atau 500 tahun yang lalu, taruhlah, atau 1600 tahun yang lalu dikomentari. Kurang apa komentari ulama yang ada sudah. Na'udzubillah min dalik. Berani lancar dan dibahas, diulang, dibahas. Kayak tidak ada pembahasan yang lain kecuali pembahasan ayah ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dalik. Dijawab sama ulama, bukan ulama sekarang, ulama dulu sudah jawab semua masalah ini. Artinya fitnah ini sudah ada dari dulu. Semua kakek nenek moyang Nabi dari Abdullah sampai Adam adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, kata Allah, termasuk nikmatku kepadamu, aku memperhatikanmu dari perpindahanmu. Jadi perpindahan Nabi itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Adam ke anaknya Syith, Nabi juga Syith ke anaknya lagi, terus sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh dipilih anak yang paling baik siapa? Dipindahkan lagi sampai ke Nabi Ibrahim ke Ismail ke anaknya sampai ke Adnan, terus. Itu kata Allah, taqallubaka, taqalluba itu bergulingnya. Jadi diumpamakan Nabi itu berguling dari Nabi Adam ke Nabi Syith. Terus fis-sajidin, pergulinganmu di dalam orang-orang yang sujud. Digunakan sujud di sini artinya orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada dari kakek nenek moyang Nabi yang keluar dari akidah atau dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang nyembah berhala, tidak ada yang mabuk-mabukan, tidak ada yang zalim, tidak ada yang berbuat zina. Bahkan pernikahan mereka itu umpama sudah ada agama Islam sah gitu. Jadi misalkan bagaimana berarti? Ya sudah, ada lamaran, ada ijab kabul, ada akad, ada mahar. Itu pernikahan semua kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad SAW. Ma waladani min sifahin qattu, kata Nabi. Aku tidak pernah dilahirkan dari pernikahan zina. Tidak pernah. Arti Muhammad adalah orang yang dipuji. Itu arti Muhammad. Arti Muhammad adalah orang yang dipuji, dan ini nama persis dengan zatnya. Karena zat Nabi mahmudah ala al-sinatil awalim min kullil wujuh. Semua zat Nabi itu dipuji, dan yang memuji bukan hanya manusia, jin, malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqatan wa awsafan khalqan wa khuluqan. Postur tubuhnya yang zahir dipuji, artinya semuanya bagus. Khuluq, akhlaknya juga, amalan, perbuatannya, ahwalan, keadaannya, semuanya terpuji. Wa uluman wa ahkaman, ilmunya dipuji, terpuji. Ahkaman, hukum-hukumnya pun terpuji. Banyak kita dengar sekarang orang-orang kafir, orang-orang barat ngambil hukum dari hukum Islam. Itu kan berarti terpujinya atau bagusnya hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mahmudun fil ardi wa mahmudun fis sama, mahmudun fid dunya wa mahmudun fil akhirah. Nabi terpuji di penghuni bumi, begitu juga di penghuni langit. Nabi terpuji di dunia dan Nabi terpuji sampai kelak di akhirat. Maka pantaslah beliau diberi nama Muhammad, orang yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Fakana ismuhu fis sama Ahmad. Nah, ada di dalam beberapa riwayat nama Nabi kalau di langit lebih terkenal Ahmad. Dan di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Injil namanya Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat As-Saff ketika Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya,
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tugas aku, kata Nabi Isa, kepada kalian selain basyir nadhir, tugasku juga memberi kabar gembira bahwasanya akan datang utusan setelah aku yang namanya Ahmad. Nah, jadi kalau nama Nabi di kitab-kitab terdahulu, lebih khusus kitab Injil atau di penghuni langit, itu lebih terkenal Ahmad. Wa fil ardi Muhammad. Nah, di muka bumi itu nama Nabi Muhammad. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam khairu man humid wa afdalu man hamid. Nah, jadi kalau arti Muhammad dipuji, kalau arti Ahmad yang memuji, itu bedanya. Ya. Kalau Muhammad sirat isim maf'ul, Muhammad dipuji. Kalau Ahmad af'al tafdil dari Hamid. Hamid itu yang memuji. Yang paling bagus memuji Ahmad. Misalkan Fulan Jamil, dia ini ganteng, tapi yang di sampingnya Ajmal, lebih ganteng. Ada Hasan, ini baik, tapi yang ini Ahsan, lebih baik. Itu namanya sirah atau wazan tafdil, pakai af'al. Akram, Ajmal, Ahsan, Afdol, Ahmad. Hamid yang memuji. Tapi siapa yang paling baik memuji? Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zat yang paling baik, yang paling pintar, yang paling dalam memuji Allah, Ahmad adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau mengatakan kelak di akhirat, aku dibuka, kata Nabi, bimahamid lam yuftah alayya min qablu. Di akhirat kelak ketika aku meminta syafaat untuk umatku kepada Allah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa, munajat-munajat yang baru yang belum pernah dibukakan kepadaku di dunia. Artinya ilmu Nabi ini terus bertambah. Ilmu Nabi terus bertambah. Nanti dibahas oleh Al-Imam Al-Busiri bagaimana ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bahkan di akhirat, di yaumul qiyamah, pada mahsyar, ketika beliau ingin meminta syafaat untuk kita, dibukakan lagi oleh Allah ilmu atau munajat, lafaz-lafaz yang baru untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu paslah kalau beliau diberi nama Ahmad, dari af'al tafdil, dari isim fa'il Hamid yang memuji. Ahmad yang paling baik memuji, yaitu memuji Allah, adalah Nabi besar Muhammad SAW. Fahuwa SAW khairu man humid, sebaik-baiknya yang dipuji Muhammad. Maksud Muhammad yang dipuji, paling baik dipuji adalah Nabi. Wa afdalu man hamid, dan sebaik-baiknya zat yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yahmad wa lam yuhmad illahu, tidak ada yang memuji dan tidak ada yang dipuji lebih baik daripada Nabi besar Muhammad SAW. Wa kaifala wa liwa'ul hamdi biyadihi wa huwa sahibul maqamil mahmud. Bagaimana tidak, kata Al-Imam Ibn Ajibah, sedangkan bendera pujian itu berada di tangannya. Artinya beliau adalah orang yang memimpin bendera pujian daripada orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliaulah yang memiliki maqam mahmud. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Apa maqam mahmud di situ? Hatta yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di Al-Qur'an disebutkan juga maqam mahmud. Disebutkan sama ulama tafsir dari ayat Al-Qur'an tersebut dan dari doa setelah azan yang kita baca, maqaman mahmuda, itu adalah asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, karena syafaat itu berbagi-bagi. Ada syafaat sugra. Syafaat sugra, orang soleh, para wali, para guru bisa memberi syafaat. Memberi syafaat kepada kerabatnya, kepada murid-muridnya, kepada ahbabnya, bisa. Tapi syafaatul uzma, syafaat yang secara mutlak, yaitu syafaat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yaghbituhul awwalun wal akhirun, yang mana kedudukan syafaat ini dipengeni oleh semua para nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maqam mahmud, kedudukan yang dipuji. Nah, jadi ketika Nabi sampai ke kedudukan tersebut, semua akan memuji Nabi besar Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai orang terakhir yang ada di muka bumi ini akan memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti dari Muhammad, sebaik-baiknya yang dipuji, dan Ahmad sebaik-baiknya yang memuji Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagus kalau kita punya anak laki-laki namain Ahmad atau Muhammad. Setelahnya baru nak tambahin apa terserah kita. Yang penting pertamanya ada Ahmad atau ada Muhammad. Kenapa? Karena tadi mengharapkan keberkahan dari nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak yang tidak tahu. Orang lama ini banyak yang tidak tahu. Dia nama diringkas dari nama dia sama nama bininya. Tak tahu maknanya apa, tak kata makna. Tidak ada makna kadang. Cuman ringkasan dari nama aku dan nama hariku. Cak romantis niat. Iya, jadi bagi dua anaknya tadi diringkas. Kalau ada maknanya, bismillah. Tapi kalau kata makna, karena termasuk tanda bakti atau tanda al-bir, ya, bakti itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi orang tua kepada anak juga ada bir, ada bakti, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, selain memilih ibu yang baik, ya, juga memilih memberikan nama yang baik. Itu juga bakti kita kepada anak kita. Beri dia nama yang baik, karena itu termasuk tanda bakti kita kepada, atau tanda baik kita kepada anak-anak kita. Di sini disebutkan sedikit oleh Syekh Ibn Ajibah, sedikit beliau membahas nasab Nabi besar Muhammad SAW. Karena sudah disebutkan nama Muhammad, pasti Muhammad bin Abdullah. Tidak apa-apa kita baca nasab Nabi, karena ini nama-nama orang yang mulia, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diragukan lagi bahwasanya nasab Nabi nasab yang paling mulia. Semua kakek nenek moyang Nabi dari Abdullah sampai Adam adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Wahai Muhammad, kata Allah, termasuk nikmatku kepadamu, aku memperhatikanmu dari perpindahanmu. Jadi perpindahan Nabi itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Adam ke anaknya Syith, Nabi juga Syith ke anaknya lagi, terus sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh dipilih anak yang paling baik siapa? Dipindahkan lagi sampai ke Nabi Ibrahim ke Ismail ke anaknya sampai ke Adnan, terus. Itu kata Allah, taqallubaka, taqallub itu bergulingnya. Jadi diumpamakan Nabi itu berguling dari Nabi Adam ke Nabi Syith. Terus fis sajidin, pergulinganmu di dalam orang-orang yang sujud. Digunakan sujud di sini artinya orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada dari kakek nenek moyang Nabi yang keluar dari akidah atau dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang nyembah berhala, tidak ada yang mabuk-mabukan, tidak ada yang zalim, tidak ada yang berbuat zina. Bahkan pernikahan mereka itu umpama sudah ada agama Islam sah, gitu. Jadi misalkan bagaimana berarti? Ya sudah, ada lamaran, ada ijab kabul, ada akad, ada mahar. Itu pernikahan semua kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad SAW. Ma waladani min sifahil qattu, kata Nabi. Aku tidak pernah dilahirkan dari pernikahan zina. Tidak pernah. Ma waladani, di riwayat yang lain Nabi mengatakan ma waladani illa nikahul Islam. Aku tidak dilahirkan kecuali dari nikah Islam. Artinya kalau ada agama Islam sah nikahku. Cuman waktu itu namanya bukan Islam, gitu kan? Tapi din Ibrahim, walaupun inna din indallah Islam, semua agama Islam. Artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Kenapa harus kita yakini? Karena ada beberapa kelompok sekarang lancang, lancang mengatakan ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dalik. Ini orang kita pengen tahu bagaimana nanti menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Cak kurang baik untuk dikomentari. Langsung abah ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup 1600 atau 500 tahun yang lalu, taruhlah, atau 1600 tahun yang lalu dikomentari. Kurang mengomentari ulama yang ada sudah. Na'udzubillah min dalik. Berani, lancar, dan dibahas, diulang, dibahas. Kayak tidak ada pembahasan yang lain. Kecuali pembahasan ayah ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dalik. Dijawab sama ulama. Bukan ulama sekarang, ulama-ulama dulu sudah jawab semua masalah ini.
Ya, artinya fitnah ini sudah ada dari dulu. Musibah ini sudah ada dari dulu. Kelancangan ini sudah ada dari dulu. Lancang, bukan dari orang kafir, dari orang yang berkopiah, yang berjenggot, yang bergamis, yang berani ini. Kalau dari kafir kita tidak heran. Ini dari orang muslim, hafal Quran, hafal hadis, tapi lancang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berarti ada yang kurang. Ada yang kurang dari syakhsiyah muslim. Ada yang kurang dari kepribadian seseorang muslim. Selain dia hafal Quran, dia hafal hadis, lebih dari kita hafal hadisnya. Hafal hadis itu ratusan, bahkan ribuan. Semua hadis ahkam hafal. Hadis ahkam itu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan sholat, itu namanya hadis ahkam. Berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan nikah, ada dikhususkan sama ulama, dikumpulkan hadis-hadis ahkam. Hadis yang berkaitan dengan hukum, bukan hadis akhlak, bukan hadis tafsir, bukan hadis hukum. Hafal mereka, hafal Quran di luar otak. Berarti kepribadian seorang muslim tidak sempurna dengan dua hal ini. Masih ada yang kurang. Ini yang diperhatikan oleh guru-guru kita, yang diperhatikan oleh masyayikhuna, oleh abauna, oleh aslafuna, yaitu al-janab fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kurang dari dua ini, kurangnya mereka memperdalami, membaca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Kurangnya mereka memperdalami, mendengar syama'il, sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kurang pasti. Qurannya kental, hadisnya kental, tapi yang bagian tiga ini tidak kental, maka kurang ngajar sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tua Nabi bila khilaf, kata ulama, kalau kalian paling tidak kata ulama, orang tua Nabi ini termasuk ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah itu adalah orang yang di zaman mereka tidak diutus Rasul kepadanya. Kalau ada orang, satu kaum yang tidak diutus Rasul, tidak bakal diazab sama Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Di surat Al-Isra Allah mengatakan, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirim kepada kaum tersebut utusan kami. Utusan kami berdakwah, sudah berdakwah, diterangkan dalilnya akli nakli, dalil secara logika, atau secara dalil Al-Quran, hadis, masih juga tidak mau iman, baru kami kirim azab kami kepada mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah cerita para anbiya di Quran. Pasti semua sudah dakwah dulu. Inilakum basyir nadir, masih ada iman. Kaum Nabi Nuh, falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama, 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dilanjut sama Allah, tapi tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Di beberapa tafsir dikatakan 80 orang cuma yang beriman. Yang naik kapal itu 80 orang. 950 tahun. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Kenapa? Sabar luar biasa. Bikin kapal, dicemooh, dikatoi, macam-macam ketika bikin kapal di tengah padang pasir. Itu tahu kalau gila. Tapi Nabi Nuh diperintah Allah tetap bikin kapal. Bikin kapal, bikin laut. Di tengah padang pasir bikin kapal, tidak tahu bakal turun azab dari Allah Subhanahu. Jadi Nabi Nuh 950 tahun. Dah iman, udah kata Allah, wahai Nuh, udah. Jangan nego lagi tentang, masih nego Nabi Nuh. Masih minta syafaat kepada Allah. Ini hati para anbiya. Hati para anbiya itu penuh dengan rahmah. Jadi kalau ada ustadz kiai yang keras atau kasar, tidak penuh dengan rahmah, itu berarti bukan pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Mereka itu penuh dengan arti, tapi jangan salah artikan. Tidak keras itu bukan metode, bukan. Artinya hatinya itu cepat mengkafirkan orang, cepat membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ente salah, dikit-dikit ente bid'ah, mubtadi, dikit-dikit ente musyrik. Sudah katik manfaat buat ente ini. Ente harus syahadat. Itu yang kayak gitu berarti bukan pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris para anbiya. Jadi semua nabi itu sudah dikirim sama Allah, kaumnya tidak mau iman, baru dikirim azab sama Allah Subhanahu. Orang tua nabi, kalau kalian tidak mau menghormati nabi, maka mereka termasuk daripada golongan ayat tadi. Tidak akan diazab sama Allah sampai Allah kirim kepada mereka utusan. Ini namanya ahlul fatrah.
Ya, fatrah itu masa-masa yang tidak ada nabi di masa tersebut. Mereka yang tinggal di masa, yang hidup di masa tersebut ketika meninggal masuk surga. Walau fa'al ma fa'al, walaupun mereka mabuk, walaupun mereka zina, walaupun. Karena ya, Allah zat yang maha adil. Tidak mungkin mengazab tanpa mereka ketahui. Ini haram, ini halal. Mereka tidak tahu, diazab sama Allah, zalim, tidak adil berarti. Allah zat yang maha. Maka dari itu ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, umpama sekarang ada orang yang tinggal di tengah hutan, tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi besar Muhammad, tidak sampai, uang di hutan dia misalkan, tidak tahu kabar luar, masih yang tidak berpakaian misalkan, mereka meninggal, maka mereka meninggal dalam keadaan ashabul fatrah, mereka selamat masuk surga Allah walaupun di tahun 2022. Umpama ada orang tinggal di ujung dunia, belum sampai kepada mereka dakwah Nabi besar Muhammad, mereka meninggal, maka mereka selamat. Atau sebagian ulama lagi mengatakan, seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, atau sampai kepada mereka dakwah Islam tapi musyawwah. Musyawwah itu bukan Islam yang sebenarnya. Ya, karena kadang yang nyampe ke dakwah ini juga salah, ya kan? Keras tadi, tidak penuh dengan rahmat. Akhirnya orang yang baru ingin kenal dengan Islam, ketika melihat, oh ini Islamnya keras begini, dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit tidak boleh, oh tidak jadi masuk Islam. Nah ini ya, termasuk yang sampai kepada mereka dakwah Islam, tapi bukan Islam yang sesungguhnya. Kalau mereka meninggal, mereka juga termasuk ahlul fatrah, termasuk orang yang tidak seakan-akan tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diterapkan atau yang dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab mereka Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi umpama kalian berat untuk mengatakan ayah Nabi di neraka sebab ini, maka mereka selamat dari neraka, masuk surga Allah karena mereka termasuk ahlul fatrah. Walaupun ada di beberapa riwayat Nabi mengatakan bahwasanya abah ibuku dihidupkan kembali oleh Allah. Ada itu di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan ayah ibuku dihidupkan kembali oleh Allah, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Kemudian mereka meninggalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang yang ingkar tidak berarti tidak kurang imannya terhadap qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kan gitu. Umpama sekarang Fir'aun berdiri di depan kita, ya mustahil tidak? Tidak mustahil, tidak mustahil. Fir'aun, Abu Jahal misalkan keluar dari tanah, Allah bangkitkan sebagaimana Allah mampu membangkitkan kita kelak di hari kiamat mahsyar, Allah mampu untuk bangkitkan sebagaimana Allah mampu menciptakan kita, ya kama khalaqnakum awwala marrah, ya sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali, ya kami mampu untuk menciptakan kalian berkali-kali. Nah, di beberapa riwayat dijelaskan ayah ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah dan mereka beriman kepada Allah dan Nabi, kemudian mereka meninggal kembali karamatan lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ingin memuliakan, ingin menghormati, ingin menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang berkaitan dengan umatnya saja Allah tidak mau menyakiti Nabi, apalagi yang berkaitan dengan orang tua Nabi, kan gitu. La nasuka fi ummatik. Kata Allah, wahai Muhammad, kami tidak akan menyakitimu karena umatmu. Ya, di beberapa riwayat Allah itu kalau mau mengazab, ini beberapa riwayat, ya Allah kalau mau mengazab satu umat, satu manusia di kiamat nanti, ya ini bejat luar biasa misalkan, ya zalim luar biasa, ya, cicipi dia neraka. Allah perintahkan kepada malaikat jangan sampai dilihat oleh Muhammad. Karena kalau udah dilihat sama Nabi, pasti ingin diselamatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kurang ajar sama Nabi, yaitu nanti mereka bakal malu sama Nabi, karena Nabilah yang akan menyelamatkan mereka bersama Nabi Abdullah ayah beliau dan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anhuma, ayah ibu kandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.